Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Anak-anakku semuanya, kaji kita siang ini berkaitan tentang niat dalam mencari ilmu. Jadi Imam Ghazali menata bagaimana agar kita menjadi kelompok minal faizin. Ketika mencari ilmu harus betul-betul ditata niatnya. Termasuk annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Jadi seseorang dalam mencari ilmu itu ada 3 keadaan. Satu, termasuk ada seseorang yang mencari ilmu tujuannya hanya semata-mata menjadi bekal menuju ke akhirat. Walam yaksid bi illa wajhallah, dan tujuannya dalam mencari ilmu hanya semata-mata mencari ridha Allah wa darul akhirah, dan kemuliaan di akhirat. Fahadza minal faizin. Jadi kalau kita ingin menjadi kelompok orang-orang yang bahagia, jadi ketika mencari ilmu harus betul-betul ya tujuannya zadahu ilal ma'ad. Jadi jangan sampai tidak tujuan itu. Nah, perlunya apa? Biar kita menjadi orang-orang yang faizin. Dalam muraqil ubudiyah, faizin itu diartikan an-najina min azabillahi ta'ala. Jadi orang-orang yang selamat dari siksa Allah Ta'ala. Al-lahiqina bil khair, orang-orang yang senantiasa menuju ke jalan kebaikan. Nah, ini termasuk diantaranya wa alamatu alimil akhirah salasatun. Jadi tondoe wong alim akhirat itu ada 3. Wahia adamu talabid dunya bil ilmi. Gak ada terbesit sedikit pun dalam mencari ilmu untuk dunia. Enggak ono blas tujuan itu enggak ada. Wa kaunu qasdihi bil istighali bil ulum ya naila sa'adatil akhirah. Tujuan istigholnya dalam mencari ilmu itu semata-mata menuju untuk meraih kebahagiaan akhirat. Fayakunu mu'taniyan bi ilmil batin. Termasuk diantaranya ya, jangan sampai ya, intinya kita berusaha menuju ya menjadi orang-orang yang bahagia. Jadi usahakan niat dalam mencari ilmu harus betul-betul zadahu ilal ma'ad wajhallah wa darul akhirah. Nah, ini anak-anak dalam taklim muta'alim ya, kita diberikan pengetahuan seberapa banyak orang yang mencari, seberapa banyak min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya, seberapa banyak ya amal dunia fayasiru amalal akhirah, bisa dipola menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Jadi niat itu peranan penting dalam ibadah. Sah tidaknya amal tergantung niat. Berarti sampean yang perlu ditata hari ini bagaimana niatan kita dalam mencari ilmu ya harus betul-betul ya zadahu ilal ma'ad, hanya semata-mata bekal menuju kampung akhirat ya, hanya mencari ridha Allah ya, hanya ingin mencari kemuliaan di akhirat. Nah, ini tujuannya biar kita tidak salah dalam melangkah. Nah, ini banyak ya. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Berapa banyak amalan akhirat ya, tapi bisa berubah menjadi amalan dunia bisu'in niat karena niatnya
jelek. Jadi niati elek ketokani amalan akhirat, maka bisa berubah menjadi amal dunia. Nah, ini hati-hati. Jadi mulai hari ini, karena ini kitab Bidayatul Hidayah, makanya usahakan niat dalam mencari ilmu harus betul-betul mencari gitu Allah ya, kemudian menghilangkan kebodohan bagi dirinya dan orang lain ya, kemudian mensyukuri nikmat akal ya, biar akal ini berkembang dengan baik, perlunya untuk thalabul ilmi. Jadi ngaji ini wong biyen niku ya, saya dipesani Kiai Mujib ya, ketika mau mondok di Lirboyo, wong biyen niku nak sangune mondok iku sito napa yai cengkir, apa cengkir, kencenge pikir. Jadi itu menjadi motivasi saya. Jadi wong tolek ilmu iku tek niate temen ya, bakal tinemu. Jadi ngaji sing tenan ya, ora usah mikir besok dadi apa. Itu bukan wilayah kita loh ya. Kamu mondok ini ngaji sing tenan, ngaji yang bersungguh-sungguh. Enggak usah terbesit besok jadi apa ya. Nah, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita itu hanya ikhtiar mencari ilmu. Ora usah mikir besok dadi apa. Tek ngaji sing tenan insyaallah bakal dadi apa. Dadi pangeran dhewe sing nata gitulah. Ora ana kemanfaatan akhir zaman kejaba wong sing iso ngaji. Jadi wong ngaji iki masyaallah luar biasa ya. Jadi wilayah kita menyempurnakan ikhtiar dalam rangka mencari ilmu. Ojo duwe pikiran meneh dadi apa aku iku mondok. Enggak usah. Ya wis ngaji sing tenan ya, alim-alim sing tenan ya. Insyaallah Gusti Allah sing nata dhewe. Nah, jadi ini memotivasi kalian biar betul-betul niatnya itu ya tertata dengan baik ya, jangan sampai niate elek. Jadi tek wis kencenge pikir ya, insyaallah ya, dalam mencari ilmu di pondok mergo niate apik ya, insyaallah akan semakin bertambah ilmu, semakin tambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah ilmune, tambah ibadah, tambah umure ya, tambah khusyuk ibadah. Itu maksudnya begitu. Jadi ya, tadi rumusnya orang-orang dulu itu ya enggak banyak. Jadi kepingin urip mulia itu cengkir ya, kencenge pikir, itu mencari ilmu. Terus betaluwe melek ya. Awakmu iku mondok ya kudu betaluwe melek. Betaluwe iku ya ahli tirakat ya. Masih yo gak poso Daud ya minimal Senin Kemis ya. Lamun gak Senin Kemis ya ayamul bid ya, dino-dino putih ya. Ojo los mangan ae mondok ya, ojo ngono rek ya. Betaluwe betamelek iku maksudnya apa? Riyadho awak dhewe iku ya poso, ya melek kanggo apa? Thalabul ilmi, mutolaah ya, mutolaah, ojo kakean turu ya. Ya, makanya dulu di sini itu di bilik-bilik itu ditulis cong, cek banyak tedung cong. Wow, medeni itu kalimat itu. Jadi seolah-olah ketika membaca ingat, iya cek kakean turu. Ingat tujuan dari rumah. Ya, itu mengingatkan kita biar tidak terledor. Saya lihat-lihat di bilik-bilik sekarang jarang. Ajane pengurus ini mau akhir sana lomba bersih-bersih kamar sambil ditulisi kalimat-kalimat motivasi
manjada wajada. Terserahlah buat motivasi. Iya. Mansaro wasola. Iya. Mayyazro yaksud. Ya, siapa yang menanam pasti bakal panen. Tapi jarang sekarang. Ya enggak jual. Tulis itu. Cuk tedung tok tong. Nah. Itu memotivasi anak-anak. Iya. Jadi itu intinya. Jadi torekotnya ulama-ulama dulu itu cengkir, ya, ya. Kemudian betaluwe beta melek, ya. Wis iki anun dewe, resapono dewe. Jadi torekotnya ulama Panji itu enggak banyak. Di antaranya ya, yaitu tadi, ya. Betaluwe beta melek, betaluwe itu ya ahli poso. Ya, kan sering diceritani Mbah Hamdani nggawe pondok Panji itu tirakate poso 9 tahun, ya. 3 tahun kanggo awake dhewe, 3 tahun kanggo anak putune, 3 tahun gawe pondoke. Dadi awakmu wis ditirakati. Nah itu perlune begitu, beta melek bengine ya gak turu tok, ya. Iya. Ya dibuat mutolaah, ya. Dibuat ya pokoknya kanggo ibadah. Intinya begitu. Makanya tabarukan, ya, tek mondok nang Panji, ya, minimal 3 tahun gak tau mulai, ya. Iki iso umum ya, 3 tahun gak pulang. Ya punjul petang polisi dino. Nah, inilah anak-anak, ya. Jadi wilayah kita hanya menyempurnakan ikhtiar dalam thalabul ilmi. Ojo mikir meneh dadi apa, ya. Tek ngajine tenan insyaallah dadi apa. Wis pikiran dhewe, ya. Wa rajulun talabahu, wa rajulun lan wong lanang talabahu kang nyobri sapa rajul ing ilmu liyasta'ina bihi krana nulungi sapa rajul bi kelawan ilmu ala hayati ngatasé ala hayati ngatasé kehidupane rajul al ajilati kang gege wayana lulan merkole sapa rajul bi kelawan ilmu al izza ing kemuliaan wal jah lan pangkat wal mal lan harta wa utawi rajul iku alimun bidzalika ngawuri bidzalika kelawan mengkono-mengkono zalikal gharat mustasirun tur kang rasa fi qalbi ing dalem atine rajul rika kahu ing oleh ing asore rika kata hali ing asore tingkae rajul wa khissata maksudi lan asore nggon sejane rajul fahadha moko utawi iki iku minal mukhatirin setengah wong kang padha kuwatirake kabeh. Kelompok yang kedua, ada seseorang dalam mencari ilmu, ya, tujuannya buat mencari kehidupan dunia, ya, mencari kehormatan, pangkat, harta. Dia tahu bahwa tujuan itu enggak baik, tapi diteruskan. Nah, wis ngerti tapi pancet, ya. Maka fahadha minal mukhatirin. Ini kelompok orang-orang yang mukhatirin, ya, kelompok al mukhatirin dalam qauluhu ada enggak di situ? Fasalu mana mukhatirin? Al ini wong kang amfu ala khatari hal. Jadi al mukhatirin itu ala khatari halakin. Jadi menuju pada kerusakan. Fa in ajalahu moko gigih ing rajul apa ajalu ajale rajul qabla taubatin dalam sadurunge taubat khifa alaihi dan wedeni aling atas rajul dan wedeni min suil khotimah saking
pungkasan kang elek. Wayab kolan tetep apa amruhu perkarane rajul fi khotorin al musyiati dalam keelekan wa in wafaqal taubah wa in wafaqal lamun den jojoki sapa rajul taubati maring taubat qabla hululil ajali dalam sadurunge temekane ajal wa adzafalan ngumpulake sapa rajul ilal ilmi ilmu al amal ing amal wa tadaro kala nyusuli sapa rajul ka ing sira ing perkara farata kang pepeka fi indal lemah minal khalali saking pira-pira cacat iltahaqa moko temu sapa rajul bil faizina kelawan pira-pira kang bejo. Jadi ini belajarnya hanya mencari kebutuhan hidup dunia atau demi meraih kemuliaan, pangkat, harta. Nah, ini jika kita termasuk kelompok ini ya, maka kita menjadi kelompok orang-orang yang dikhawatirkan ya dikhawatirkan dalam arti apa? Wedine kok ya ajal datang kita belum taubat. Tahu jika tujuan ilmu semata-mata hanya mencari kemuliaan, pangkat, harta, itu gak baik. Tapi sampean teruskan aja. Teh awakmu sadurunge taubat mati wedine suul khotimah. Awakmu delok kiai kok aja donyane. Biasanya kan enak dadi kiai yo. Nang ndi dikawal dan seterusnya. Aja didelok iku we. Ya jangan dilihat gebyarnya. Ya. Jadi ayo didelok teko kesolehane. Ya. Keilmuane, ya, tawadhuke. Nah, ngono lho. Dadi awakmu nek kepingin mondok, aku besok kepingin dadi penceramah. Ya, tumpakanku alpat, duitku akeh. Nah, iku wis gak beres ndang tobat to. Sadurunge mati bahaya lho anak-anak. Bahaya. Wis ojo mikir meneh dadi apa gak urusan wis. Ana bahasa ngono ya ngono tapi ya ojo ngono apa maksude iku. Iya. Kan silahkan Anda bermimpi, monggo. Silahkan Anda bermimpi. Tapi paling tidak harus realistis. Ya. Realistis. Gak nemen-nemen lah, ya. Ya, wajah pas-pasan, keinginan muluk-muluk. Nah, ya. Ini kan banyak yang terjadi. Yes, pokoknya meneh calonku solihah, pondokan, ahli ibadah beres. Wes bismillah. Gak perlu muluk-muluk. Iya, aku tegak rabining moh. Moga aku ganteng ini wah kesuwen. Wis aja muluk-muluk ya. Yang penting turunan ahli ibadah, podo-podo santri nih. Ya, nek sing wedok santri, sing lanang santri, insyaallah podo ngerti. Ya. Nek podo ngerti enak. Ya. Iki jenenge donya judul dunia akhirat. Ya. Jadi niatan kita ojo karena itu. Aku kepingin meneh sugih ojo dihilangkan. Ya. Biar tidak dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan sebelum mati ya. Sebelum tobat kamu mati, tek wis ngunu, maka dikhawatirkan suul khotimah. Tapi tek kamu sadar terus tobat, ya. Wis aku gak ngunu, mergo gak apik niate lil mal, ya. Wah, kalau begitu bagaimana, Pak? Wis tobat aku. Silakan, ya. Tobat, ya. Kemudian setelah itu kita berusaha ya memperbaiki niat kita, maka insya Allah iltahaqa bil faizin. Kita menjadi kelompok orang-orang yang bahagia. Jadi ini tergantung tobat apa tidak. Tek puancet hati-hati ya. Takutnya nanti suul khotimah. Kalau sudah tahu bahwa itu tidak baik, kemudian kita bertaubat, maka insya Allah kita bisa menjadi kelompok
orang-orang yang faizin. Kenapa fa inna taiba? Maka stune wong kang tobat minad dzambi saking dosa kaman la dzambalah kaya dene wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud lahu kedue man. Jadi orang yang taubat ya dari dosa ya fa inna taib minad dzambi wong sing tobat dari dosa sebagaikan kaman la dzambalah seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Jadi saya sering menyampaikan ilmu mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Bagaimana, Gus? Kamu kan pasti punya mimpi. Biar bisa jadi kenyataan bagaimana? Ini sering saya sampaikan. Satu, berbaik sangkalah kepada Allah. Ya, terus berbaik sangka. Jangan ya terbesit di hati suudon nang pangeran. Ojo. Enggak boleh. Berbaik sangkalah kepada Allah ya. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Jika kamu menyangka Allah akan kasih kesuksesan, pasti sukses, pasti sukses. Kaya dikayakan, sukses disukseskan sesuai dengan persangkaan. Tek nyongkomu elek dadi elek, itu modal. Jadi harus punya bekal bagusi penyono nang Gusti Allah. Itu bekal hidup loh ya. Apa? Besok saya bisa sukses, Pak. Tek penyonomu sukses akan dikasih kesuksesan. Tek penyonomu gak sukses, nah ini hati-hati. Allah akan apa? Sesuai dengan persangkaan ana inda dzanni abdi bi. Hati-hati. Makanya harus berbekal berbaik sangkalah kepada Allah. Apa cukup hanya berbaik sangka? Tidak, imbangi dengan ikhtiar yang maksimal. Ngono lho kek. Kepingin dadi wong alim ya mutolaae sing akeh. Nah, kepingin dadi wong cerdas belajare sing temen. Harus begitu. Ditopang dengan amaliyah yang sudah diajarkan para ulama ya untuk menopang kecerdasan ya, diantaranya ojo sampai ninggal jamaah lho gitu loh. Santri nakal iki jarine guru itu biasa, tapi te aktif jamaah insya Allah nakal itu ilang-ilang dewi. Mergo barokahe jamaah wis ndablek gak tahu jamaah kodo iki sing repot. Masalah itu hati-hati. Jadi biasakno. Di pondok itu makom-makom mustajabah. Ojo biasakno barang elek nang pondok. Dadi ini meneh boleh nih elek. Paham? Ya. Jadi tek ku mangsa bodho, ya. Aku iki belajar tapi gak nyambung ya. Ya be diikhtiari amaliyah yang sudah dicontohkan ulama salaf. Apa itu? Yaitu tadi aktif jamaah. Ngono lho. Nakal itu kata guru saya itu santri nakal itu biasa kan. Pokoknya istiqomah jamaah. Tek wis istiqomah jamaah, insya Allah nakali ilang deh. Ya nggak tahu anak-anak. Nyatanya begitu. Nah ini harus aktif jamaah. Moga wong itu tek wis aktif berjamaah, insya Allah barokah jamaah. Maka kecerdasan itu akan timbul di jamaah. Kemudian nasihat yang populer dalam kitab taklim, tinggalkan maksiat. Ya syaqautu ila waqi'in su'akhif di fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Ya, ketika saya kata Imam Syafi'i ya curhat ke Kiai Waqi', itu gurunya beliau ya. Kenapa kok jelek hafalan saya? Ternyata disuruh untuk meninggalkan maksiat. Nah, itu diantaranya. Saqautu ila waqi'in su'akhiti fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Terus lanjutannya apa? Innal ilma nurun, ya, lali. Itu. Jadi kenapa kok jelek hafalan saya? Oh, kamu ahli
maksiat. Imam Syafi'i itu anak-anak saking cerdasnya, ketika berjalan itu nggak mau mata harus mengarah ke bawah, telinganya itu ditutupi karena setiap yang terdengar akan terekam. Ya, setiap yang terdengar di telinga akan terekam. Cerdasnya luar biasa. Jadi nggak berani tutupi gini sama kapas karena setiap yang terdengar itu akan terekam di sini. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Nah, ketika beliau curhat ke gurunya, ya resepnya sederhana, tinggalkan maksiat. Gitulah anak-anak. Jadi harus, ya paling tidak ya harus tinggalkan maksiat. Nah, itu caranya begitu. Kemudian tirakat. Tirakat itu tarkul hawa, ninggalno keenaan. Nah, ninggalno keenaan itu apa? Ya meskipun enak-enak gak apa-apa, tapi mergo mondok ya harus tarkul hawa. Ninggalno barang-barang sing enak. Apa nggak boleh? Enak boleh, tapi ya itu tadi tarkul hawa. Apa sing dadi kesengane nafsu ya dijauhi. Ya. Mondok ando ae sate gule wadah. Nah ini ya dilungkas entek duitmu. Ya tirakat lah. Ngeliwet dhewe ya. Dulu itu ada santri di sini itu saking ngelatih kesabaran, ben ngeliwet itu dicampuri wedi. Lapo, ku tek mangan gak langsung dipeluk, dijukuk wedi di situ-situ. Ngelatih kesabaran. Subhanallah ya kan saya. Ya santri-santri dulu itu hebat. Sederhana cara pemikirannya, gak neko-neko. Beda mek saiki gaya itu. Wake gayae ya. Pikirannya reno-reno, akhirnya hatinya nggak tumak ninah. Nah ini persoalannya begitu. Nah makanya awakmu ditopang dengan hal-hal yang sekiranya kecerdasan itu akan tumbuh dengan baik. Ahli jamaah ya, tinggalkan maksiat, tirakat. Nah, jangan melanggar aturan pondok, istiqomah nang pesarean, wasilah, ya, wasilatul uzma, ya lewat kekasih Allah. Nah, wis, jadi upayakan kamu ada terbesit di hati mencari ilmu, inginnya dunia, pangkat, harta, dan tahu itu bahwa nggak baik, dang tobato, ya, dang tobato, wis tobat, insya Allah, ya. Kita menjadi kelompok minal faizin. Kemudian warajulun lan wong lanang. Di sini ada yang baca warajulin salisin ya. Lan wong lanang salisin kang nomor 3 istakhwada kang lindi ali ngatasi man apa syaiton fattakhadha moko ngalap sapa rajul ala ilmu ing ilmune rajul dari atan ing dadi lantaran ila takasuri maring akeh-akehan bil mali kelawan mal wa tafakhuri lan bunga-bunga gumedhe bil jahi kelawan pangkat wa ta'azzuri lan ngrasa mulya wa bikasratil itibai kelawan akeh pengikut yadkhulu kang manjing sapa rajul bi ilmi kelawan ilmune rajul kula madkhalin ing dalem saben-saben gon manjing rojaan kono arep-arep ayak dia yen tono kani sapa rajul minat dunya saking dunya wa tarahulan ing hajate rajul wa utawi rajul ma'adzalika sertane mengkono-mengkono ilmu iku yadmiru nyimpen sapa rajul fi nafsi dalam atine rajul anustine rajul inda wa sandinge Allah bimakanihi iku netepi ana derajat bimakanatin netepi ka ana derajat litisa apa itu anak-anak litisamihi ya karena gawe tetengere
krana gawe tetengere rajul bisimatil ulama iklawan tetenge ulama wa taqasumilan nyerupani sapa rajul bikusumim kelawan rupane para ulama fi zayyin dalam pepaes wal mantiq lan pengucap ma'a takalubi serta apa itu kerangsanae apa itu serta kersake rajul ala dunya ing atas dunya zahiran wa batinan ing dalem zahiri wa batinan ing dalem batine fa hadza minal halikin moko tawi iki rajul iku minal halikin setengah saking wong kang rusak wa minal khumqalan setengah ibu wong kang kumprung al mahrurina kang kebujuk kabeh. Ada kelompok yang ketiga ya. Kelompok yang ketiga ini kelompok yang mana tadi? Ila takasur. Kelompok yang ketiga rajulun mana yang tadi? Wa rajulun ya istahwada alaihi syaiton fattakhadha ilmahu ya. Kelompok yang ketiga itu kelompok yang mencari ilmunya memang hanya semata-mata diperdaya setan. Jadi tujuannya hanya untuk mencari harta ya, kemegahan dunia, pangkat, kemuliaan ya. Aku cek dadi kiai meneh pengikutku cek akeh ya. Ya. Kemudian dengan gaya-gaya ulama ya, cara bicaranya seperti ulama ya, tapi tujuannya hanya lidun dunia. Jadi niku ulama gak niku ilmu nih, tapi niku ya yo sekirane aku meneh tanganku diambungi ya. Wis macem-macem lah pokoknya lidunya. Tek wis seperti itu fahadza minal halikin, maka kita menjadi kelompok orang-orang yang rusak. Nah, ini naudzubillahi min dzalik ini ya. Tapi jangan terbesit niat semacam itu. Nah, jadi tek wis sadar dan tahu minal halikin ya harus dijauhi. Ya, harus dijauh. Dia gaya-gaya ulama ya. Wis pokoke pakaiannya ditiru dan seterusnya. Dia punya perasaan minal muhsinin, menjadi orang-orang yang bagus. Wa huwa ghafilun ya an qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Ya, wahai orang yang beriman ya, lima taquluna ma la ta'lamun. Jadi ngomong ya, iso ngomong tapi gak dilakoni. Nah, iki kamu bisa ngomong tapi kok gak dilakoni ya. Wa huwa setengah sak wa walan utawi mana tadi rajul iku man sapane wong kala ngucap sapa man fi dalem hakim man sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjal, ana utawi ingsun min ghairi dajjal saking saliyane dajjal. Akhwafu alaikum kang den kuwatirake alaikum ngatese kabeh minat dajjal saking dajjal. Kata Rasulullah ya, selain dajjal ada yang lebih mengkhawatirkan diriku atas kalian daripada dajjal. Apa? Faqila maka den ucapake wa malan iku apa huwa utawi dajjal ya Rasulullah. Faqala ulama usul. Oh, ternyata selain dajjal ya, ada yang aku takuti yang nanti akan menimpa kepada umatku. Siapa? Ulama ulama ya, yang tidak konsisten dengan ilmunya. Jadi dajjal zaman milenial itu ulama ya. Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya dalam Uraqil Ubudiyah ada ya Rasulullah faqala ulama usu wa huwa
kullu munafikin kasiru ilmil lisan jahilul qalbi wal amal. Ilmune akeh tapi atine amale bodoh. Nah, ini termasuk kullu munafikin ya kasiru ilmil lisan. Wong munafik iku akeh ilmu lesane tapi jahilul qalbi wal amal. Ati plus amale dianggap jahil. Nah, ini hati-hati. Makanya ada keterangan lagi inna akhwafa ma akhafa ala mumati kullu munafikin alimul lisan. Jadi amek alim lesane tapi amale atine jahil. Alimud dunya tapi jahilul akhirah. Dadi tek niku kiai ku niku ibadahe, amaliyae, ketawaduane, kezuhudane. Ya. Aja sing ditiru sing kala mang. Ya. Enggak boleh. Aku dadi kiai kok meneh nek nang ndi tanganku diambungi, enggak aja kono iku. Nah, itu jelek minal halikin. Jadi dajjal zaman milenial adalah ulama ussu. Wa hadza utawi iki bayanu hadzal hadis li anna dajjala. Kenapa sih kok dajjal? Li anna dajjala kono stene dajjal iku hayatu tekatoke dajjal iku al idlal. Dajjal itu punya misi idlal, menyesatkan. Wa mislu hadzal alim utawi iki padane iki wong alim insyaallah lamun ngengwake sapa alim anasa ing manusa ing dunya saking donya bilisani wa maqalihi kelawan lesane alim wa maqalihi lan ucapane alim fa huwa moko alim iku da'in lahum ilaiha ngajak lahum maring nas ilaiha maring donya bi amali kelawan amali alim wa ahwali lan tingkai alim wa lisanil hali lan lesal kang lesan kang anduweni tingkah afsahu kang luwe fasih min lisanil maqali saking wa akhwali lan tingkai alim wa lisanul halilan utawi bahasa perilaku gitu ya iku afsahu luwe mengena min lisanil maqali saking bahasa omongan wa tibaun nasilan ila musaadatin tiba ulang ate menungso ila musaadati maring nulungi fil amali dalam pokok amal iku amyalu luwe condong apa itu anak ilal mutabaati maring manujul aqwalin dalam ucapan fama afsadu fama uta pokok afsada kang saing ma apa hadzal mahruru ikilah wong kang kebujuk bi amali kelawan pira-pira amali bi amali kelawan pira-pira amali apa namanya al mahrur idla yastajri'u dalam takalane ora kendel sopal jahil ala gubati ngatasi demen fitunya dalam dunya illa bistijra'il ulama angin kelawan wani maring ulama faqad sara maka dadi apa ilmune al mahrur sababan dadi sebab ijak anti ibadatillah maring kendele ibadah Allah ala ma'asi ngatas maksiat ing Allah. Kenapa kok disamakan dengan dajjal? Karena program dajjal itu ghayatuhu al-idlal, menyesatkan manusia. Lah orang alim yang menjadi kategori ulama ya, mengajak manusia anid dunya bilisanihi, dengan lesannya, dengan makolnya, ya, bi a'mali wa ahwalihi. Jadi ini yang bahaya. Jadi urusane donya ae. Kon ngundang aku wani piro, itu duwe. Nah, itu ulama hati-hati anak-anak ya. Maka walisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perilaku lebih mengena daripada bahasa teori. Jangan teori toh, langsung praktek. Nah, pakai bahasa walisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nah, ini. Jadi
dakwah itu harus pakai bahasa perilaku, ya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan nasihat, tapi bisa dijadikan uswah. Tidak hanya memberikan mauidhah, tapi bisa menjadi uswah. Tidak hanya merintah, ya, tapi dia menjadi pelaku, ya. Nah, ini anak-anak. Jadi upayakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.